Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Chandrawati dengan nomor NIM 231132003. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kesenian topeng Banjet yang berasal dari daerah Karawang. Pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemateri pertama, yaitu latar belakang topeng Banjet. Topeng Banjet adalah salah satu kesenian pertunjukan yang berasal dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Topeng Banjet merupakan salah satu seni teater tradisional yang serumpun dengan topeng Cisalak, topeng Tambun, topeng Betawi, dan topeng Bekasi. Pertunjukan topeng Banjet terdiri dari beberapa babak, yaitu atraksi musik, musik dan lagu, ronggeng menari dengan lawakan, dan cerita. Cerita dalam kesenian topeng Banjet biasanya tentang roman, sejarah, dan legenda. Penampilan ceritanya selalu disertai berbagai gerak pencaksilat. Penyebaran kesenian topeng Banjet sampai ke daerah Subang, Purwakarta, dan daerah Priangan. Di tempat-tempat tersebut, topeng Banjet menyesuaikan dengan selera masyarakat, terutama dalam gaya dan bahasanya yang merupakan tanda kekhususan atau khas bagi kesenian tersebut. Sebagaimana topeng Banjet Karawang, ronggengnya bergaya ronggeng Karawang, bernyanyi Kawi, Sunda, dan keseluruhan lelakon memakai bahasa Sunda. Hal ini berbeda dengan daerah Bekasi, yang mana keseluruhan pementasannya memakai bahasa Bekasi. Selanjutnya, materi kedua akan membahas mengenai sejarah topeng Banjet. Topeng Banjet sudah ada sejak kira-kira pada tahun 1900-an di daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dan mengalami perkembangan di tahun 1996, akan tetapi pada masa itu namanya masih topeng saja. Lama-kelamaan kesenian ini menambah nama pimpinannya atau ronggengnya yang terkenal sebagai nama tambahan untuk mempopulerkan sanggar mereka. Sama halnya dengan kesenian lain, kesenian tersebut merupakan kesenian yang terus diturunkan dari generasi ke generasi dan akan mengalami pergantian nama sesuai siapa pemiliknya. Contohnya, topeng Banjet Asmun diturunkan ke anaknya Pendul, maka akan berganti namanya menjadi topeng Banjet Pendul, dan begitu seterusnya. Untuk kata Banjet sendiri, menurut tokoh-tokoh penggelut seni ini, ialah karena di daerah-daerah tersebut, Karawang, pada masa lalu banyak pengamen-pengamen atau kelompok topeng Jawa yang berkeliling. Maka dari itu, para tokoh sepakat untuk menambah kata Banjet dengan alasan untuk membedakan kesenian topeng Banjet dengan kesenian lainnya dan menambahkan ciri khas tersendiri. Selanjutnya yaitu mengenai struktur pertunjukan tari topeng Banjet Karawang. Pada masa kini, pagelaran seni topeng Banjet tidak ada pemain yang menggunakan topeng, terutama pada babak ngejantuk dan babak ngedok. Pemakaian topeng saat pentas hanya dilakukan sampai tahun 1949. Hal ini karena pada masa itu ada larangan dari aparat keamanan setempat atau batalion 10 Kabupaten Karawang. Berkaitan dengan larangan tersebut, topeng hanya digunakan sebagai istilah atau nama keseniannya saja. Seni pertunjukan yang serumpun dengan ronggeng Betawi ini dapat dimasukkan juga ke dalam bentuk teater tradisional. Lebih khusus lagi, kesenian topeng Banjet dapat didefinisikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang diawali lawakan atau pelawak bodor dengan topeng Banjet, kemudian diteruskan dengan pertunjukan seni drama tradisional. Kostum yang digunakan dalam kesenian topeng Banjet ketika tampil di atas panggung ada dua jenis, yaitu kostum bisa biasa dan kostum khusus. Kostum khusus terdiri dari yang pertama itu kembang topeng atau sayang atau sabro, yang kedua itu toka-toka, yang ketiga yaitu amben dan amprang. Untuk kostum biasa adalah pakaian sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat biasa. Kemudian ada waditra topeng Banjet terdiri dari bonang, kecrek, gong, kendang, dan rebab. Juga di sisi tarian ketuk tilu. Berkaitan dengan alat musik yang digunakan, maka pola gerak tarian topeng Banjet sangat dinamis, dimulai dari gerakan tangan, kaki, dan badan yang bersatu dengan irama tetabuhan yang didominasi pukulan kendang. Saat tempo irama lambat merayat, jemari lentik kecil pemain terus bergerak mengimbangi lenggan tubuhnya. Sesekali jari jemari itu menyatu, mengepal, dan melipat di balik punggungnya, dan mimik wajahnya larut dalam alunan nyanyian seorang sinden. Kemudian ada fungsi pertunjukan tari topeng Banjet. Pertama, pada masa lalu topeng Banjet berfungsi sebagai pelengkap berbagai upacara
tradisi, terutama dalam kegiatan panen padi di sawah. Selain itu, kadang digunakan dalam acara pernikahan sebagai hiburan, dalam hajatan dan acara hiburan dalam rangka hari besar nasional dan hari libur daerah. Kesenian ini berkembang menuju profesionalisme yang harus mendapat imbalan. Hakikatnya, kesenian ini mengandung pesan-pesan moral dan bertema heroik atau kepahlawanan. Kedua, kesenian topeng Banjet ini adalah bentuk seni tradisional atau klasik, termasuk dalam kategori seni pertunjukan rakyat yang digunakan sebagai hiburan masyarakat. Lebih spesifikasinya, topeng Banjet terdefinisikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang dibumbui lawakan atau bodor yang ditempatkan pada permulaan pagelaran dan dilanjutkan dengan pertunjukan seni berbentuk drama teater tradisional. Adapun kesimpulan dari presentasi ini yaitu topeng Banjet menyebar ke daerah-daerah seperti Subang, Purwakarta, dan Priangan, di mana disesuaikan dengan selera lokal dalam gaya dan bahasa. Pertunjukan dimulai dengan lawakan atau bodor, diikuti oleh drama tradisional disertai dengan waditra seperti bonang, kecrek, gong, kendang, dan rebab, serta tarian ketuk tilus. Selain sebagai hiburan, topeng Banjet mengandung pesan moral dan tema kepahlawanan, memperkaya warisan seni pertunjukan rakyat Indonesia yang terus berlanjut. Sekian yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.